Para pemirsa Reform 21, selamat berjumpa di acara In Conversation with saya Leonie. Kehidupan para remaja Kristen di zaman ini begitu penuh dengan pergumulan yang real. Media sosial dan dunia menekankan pentingnya fokus kepada diri dan segala keinginannya. Dan jika hidupmu sulit, dunia menerima jika kita memilih untuk mengakhiri semuanya. Apa kata firman Tuhan tentang semua ini? Prinsip apakah yang perlu dimengerti oleh kita semua terkait tantangan yang kita hadapi di zaman ini? Dalam episode In Conversation with kali ini, kita akan berdiskusi bersama beberapa narasumber. Pendeta Billy Kristanto, Pendeta David Tong, Vikaris Edward Wee, dan Vikaris Calvin Bangun. Mari kita sambut mereka dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada seseorang yang bertanya seperti ini. Seorang berumur 17 dari Jakarta. Adakah manfaat positif dari posting selfie? Kalau posting selfie-nya terakhir 15 tahun yang lalu ya bolehlah posting lagi gitu. Supaya orang ingat mukanya gimana. Artinya kalau Pak Billy posting selfie terus-terusan itu something wrong. Bosen ya orang. Bosen orang. Tapi kalau teman-temannya, teman-teman sesama remajanya bilang good, yang bilang bosen kan Pak Billy. Gimana dong? Belum tentu teman-temannya benar-benar like kan? Nah, belum Atau tentu temannya like. benar-benar like, mungkin fake like. Di telepon kita tuh ada lubang kecil, saya rasa penemuan yang paling merusak ini lubang kecil ini. Dari belakang pindah ke depan aja perlu berapa puluh tahun foto atau kamera ya, telepon udah cukup mungkin 20 tahun, pindah ke depan ada kamera. Itu menurut saya sih agak over sih kalau ada orang yang suka terus-menerus foto selfie ya, seakan dia yang paling penting. Pergi ke Mona Lisa punya picture, foto selfie sampai Mona Lisa, gambar Mona Lisa kepotong separuh, dia lebih besar fotonya. Saya rasa agak aneh sekali, yang sangat selfie itu sangat ditonjolkan. Ini mungkin juga satu filsafat dunia di mana self become very important. Self become very important more than everybody else, more than everything else. Lebih bagus daripada selfie, wifi ya. We selfie together gitu ya. Umur 15 dari Pontianak bertanya, apakah stalking itu berdosa? Jadi bagaimana? Mungkin bukan pakai kategori dosa, tapi Paulus kan bilang tidak semua berguna. Ya, semua boleh tapi tidak semua berguna. Mungkin sebagai orang Kristen pertanyaan kita bukan sin or not sin saja ya, tapi useful or not useful. Pertanyaan mengenai sosial media ini kita perlu melihatnya kategori dari berguna tidak berguna. Misalnya begini, ya kita bisa melakukan apapun juga dengan sosial media, tapi waktu kita tetap 1 hari 24 jam. Ya, sosial media tidak mengubah satu hari menjadi 30 jam, tidak. Sosial media tidak mengubah 1 tahun jadi 368 hari, tidak. Waktu yang kita miliki hanya segitu. Dan sosial media tidak mengubah umur kita dalam dunia ini. Tuhan sudah menetapkan kapan kita lahir dan kapan kita mati. Pertanyaannya, apakah umur yang terbatas dan waktu yang terbatas itu berharga untuk dihabiskan? Karena yang namanya stalking itu bisa menghabiskan waktu. Ya, bagi saya kalau orang setting akunnya itu publik bisa dibuka, berarti dia bersedia untuk dilihat. Tapi kalau orang itu tidak bersedia untuk dilihat, berarti dia akan kunci. Jadi apakah stalking itu seperti memata-matai orang, mencuri-curi informasi orang ya? Kalau dia nggak mau dicuri, dia kunci. Kalau dia mau dilihat, dia akan bikin publik. Tapi pertanyaannya adalah, itu kan menghabiskan waktu kita. Jangan sampai hal yang berharga tidak diselesaikan hanya karena menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengerjakan hal-hal yang trivial, stalking. Dan itu menghabiskan waktu yang tidak terasa. Jangankan kegiatan seperti itu, posting-posting di sosial media itu bisa menghabiskan waktu 2 jam tanpa terasa. Dan 2 jam itu ada berapa banyak hal yang berharga yang bisa dilakukan. Karena ingat sekali lagi, 1 hari tetap 24 jam with or without social media. Iya, mengenai stalking ya, ini saya rasa kerancuan antara salah satu negatif efek daripada dunia virtual itu akhirnya membuat suatu kerancuan istilah. Misalnya stalking dalam dunia real, itu orang yang kita sedang stalk, dia tidak mau diikuti. Yep. Dia tidak mau, dia ada private life yang kita coba intrude, yang kita coba masuki tanpa persetujuannya dia.
Tapi kalau di dalam dunia virtual yang namanya stalking itu apa? Tadi kan disebutkan, kalau mereka tidak mau dibuka secara publik, mereka tidak mungkin ada stalk. Kedua, konsep follower, mereka suka mengatakan mereka ada berapa banyak followers. Kata followers di dalam dunia internet itu kita mesti kritiki. Kalau di dalam Alkitab, Yesus katakan follow me. Tapi kalau di dalam dunia internet, sekarang orang-orang suka, so many people follow me. Sekarang. Ya, misalnya anak saya, wah, Koko sudah punya berapa ratus follower. Gitu ya. Itu kata pun harus dikritiki. Ini seharusnya membawa orang follow Christ, bukan menjadi satu orang yang menjadi central figure dalam dunia internet ini. Tapi saya mau tanya, stalking dalam dunia internet itu seperti apa misalnya? Stalking di dunia internet seperti apa? Misalnya, kalau seseorang remaja itu punya mantan. Langsung stalking itu berarti dia akan ikuti perkembangannya si orang tersebut. Oh, dia lagi jalan-jalan kemana? Oh, dia jadi lebih cakepan sekarang. Mengikuti perkembangan seseorang tapi diam-diam. Karena publik, karena akunnya tuh publik. Iya, karena kan publik, gak mungkin diam-diam. Diam-diam dalam arti kan gak ketahuan orang, dia gak like. Dia tidak meninggalkan komentar, dia tidak ikutan like, tapi dia follow. Nah ini saya rasa yang semua punya account virtual atau social media account, Facebook dan sebagainya, yang kau sedang sharing hidupmu secara publik, ketahuilah hal tersebut. Semua orang waktu engkau post foto, misalnya ini terms of service daripada Facebook atau terms of service daripada Instagram, kita harus lihat, harus perhatikan waktu kita post pictures ke Instagram, waktu kita post picture ke Facebook, siapa yang menjadi pemilik picture tersebut, itu kita harus perhatikan. Apakah Facebook secara otomatis akan memiliki picture tersebut? To some extent you are sharing your life already, you commit yourself untuk share yourself ke dalam dunia maya. Nah, saya nggak mengatakan bahwa semua boleh ada alasan karena ini boleh mengikuti orang secara demikian. Pada akhirnya cuma yang mau kasih tahu kita anak-anak muda khususnya di sini hati-hatilah men-share diri kita ke publik. Khususnya kita masih di bawah umur 18 ya, masih sangat muda. Kita waktu share di Facebook, di Instagram, you are sharing your life secara publik. Nah, untuk mereka yang stalker atau gimana, ini masalah jati diri. Engkau mungkin baru tinggal pacar, sedih dan sebagainya, lalu harus mencari jati diri dan at the end jati diri kita hanya dalam tangan Tuhan. Kita yang mungkin ditolak oleh pacar kita, atau kita yang mungkin dapatkan sesuatu yang kita idamkan. Well, memang dunia ini hidup kita tidak secara ideal bisa kita dapatkan, tapi satu fakta yang menghibur kita, kita dimiliki oleh Tuhan. Itu yang penting. Saya tambahkan, kita berada di satu zaman yang dikatakan kita hidup di dalam kepengecutan atau ketakutan untuk menyatakan diri. Kita jadi pengecut gitu ya. Virtual reality atau virtual world itu menjadikan kita itu pengecut. Saya kepengen tahu hidup dia seperti apa, dia mantan saya kepengen tahu dia sekarang gimana. Tapi saya nggak berani mendekat kepada dia, mencari tahu. Akhirnya saya di belakang. Secara virtual saya ikutin hanya untuk mendapat informasi untuk kepuasan diri saya. Atau bahkan kita menjadi orang yang seringkali pengecut dalam arti saya kepengen berantem jadi hero, laki gitu ya. Tapi nggak berani berantem. Kalau zamannya saya nggak suka langsung ketemu di lorong mana kita selesaikan beres gitu. Kalau zaman sekarang ya di virtual gitu ya cuman berantemnya 2 jari. Kita age of thumb cuman like dan 2 jari ini. Nggak ada yang lain cuma jempol terus aja gitu ya. Kita nggak berani berantem beneran. Kita nggak berani benar-benar take the risk, the real life itu kita nggak berani. Nah kita melatih hidup kita itu menjadi pengecut dan melarikan diri dari realita. Ini saya lihat ini menjadi kebahayaan besar bagi kita nantinya. Di mana kita terus-menerus menggeser hidup kita ke dalam dunia virtual dan bukan menghadapi dunia realita ini. Jadi adik-adik yang remaja ini hati-hati di dalam side effect yang mungkin kita perlu perhatikan ini. Saya pikir sederhana aja, kita motivasinya apa gitu. Waktu kita lihat orang lain motivasi kita apa, waktu kita share motivasi kita apa gitu. Kalau kita lihat orang lain motivasi kita itu kuriositas, kepo. Saya jadi seneng kalau hidupnya susah, kalau hidupnya bahagia jadi mengasihani sendiri-sendiri. Ya kacau gitu. Tapi kalau saya kepingin tahu kehidupan orang lain, betul-betul secara tulus, sincere, lalu saya mendoakan dia. Saya bersuka cita waktu dia senang, saya juga turut duka cita waktu dia duka cita. Then something good is happening gitu. The same applies waktu saya yang sharing sama juga gitu. Saya motivasinya apa sebetulnya gitu. Dan setiap orang mesti koreksi bagian itu ya. Kemajuan teknologi itu membuat hari ini apa yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa. Tapi sebagai orang Kristen kita perlu
melatih diri kita untuk memiliki kompas moral. Ya, mungkin lebih tepatnya istilah itu. Moral kompas, bukan lagi bertanya bisa tidak bisa, tapi boleh atau tidak boleh. Yang kedua, mungkin masalah di sosial media orang ingin menunjukkan ekspresi dirinya dan dia menunjukkan bahwa dia berbeda. Berbeda itu nggak cukup. Benar itu yang penting. Hanya jadi berbeda itu nggak ada gunanya. Karena berbeda itu mengasumsikan ada yang benar, ada yang salah. Tapi seringkali sosial media hanya untuk menjadi tempat menunjukkan saya berbeda. Saya berbeda dari yang lain. Pertanyaannya, perbedaanmu itu benar atau tidak? Itu mungkin menjadi pertanyaan yang satu lagi yang harus dipikirkan. Ini berbicara mengenai moral kompas setiap orang Kristen. Saya rasa di dalam hal menggunakan teknologi dan lain sebagainya, kita harus hati-hati. Karena teknologi itu bisa merusak, teknologi juga bisa membangun. Bukan masalahnya teknologi itu yang adalah suatu hal yang pasti negatif atau tidak. Masalah adalah masalah hati sebenarnya. Hati kita mau kemana? Sebenarnya dalam semua isu-isu kita, baik itu cyberbullying atau mungkin selfie atau narsisistik yang terlalu banyak dan sebagainya, jati diri kita menjadi masalah sebenarnya. Yang dipertaruhkan adalah diri kita. Kalau kita terlalu banyak stalking orang lain, itu juga masalah diri kita. Dan pada akhirnya masalah personal relationship dengan Tuhan, itu yang perlu dibereskan terlebih dahulu. What is our self-worth? Di manakah letak harga diri kita? Apa yang bisa build up our self-esteem dan lain sebagainya. Mungkin saya sharing sedikit saja di dalam keluarga saya tidak perlu kasih tahu nama anak saya yang mana. Di waktu mereka ada satu hari datang, dia masih berumur 7 tahun, pulang dari sekolah suatu hari dan tiba-tiba menangis. Saya heran, anak kecil kok bisa menangis? Apa yang terjadi? Apakah kamu berantem atau berkelahi di sekolah? Dia bilang, enggak. Lalu kenapa kamu menangis? Sharing. Setelah cukup lama akhirnya dia sharing. Dia katakan, "Pa, saya ternyata cuma Melanie punya teman baik nomor 6. Ternyata si Melanie jagoan di sekolah. Dia kasih 10 ranking best friend. Melanie's best friend dan anak saya nomor 6. Dan sangat sedih sekali. Nah di sana kesempatan. Nah saudara mungkin anggap ini satu hal yang sepele. Sebenarnya banyak terjadi dalam hidup kita. Tanpa sadar kita juga ternyata somebody else. Kita mencoba cari pengakuan daripada seseorang. Saya katakan pada dia. Anak, saya katakan. Jati dirimu, harga dirimu bukan terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang engkau. Jadi dirimu terletak pada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi engkau. Engkau adalah orang yang berdosa. Engkau adalah orang yang tidak selayaknya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi Tuhan, penciptamu, sudah mengasihimu, bahkan mati dan dibangkitkan untuk engkau. Saya rasa setiap anak-anak muda perlu membereskan lebih dahulu soal jati diri ini. Di manakah saya berdiri itu perlu. Untuk harus kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Teknologi itu adalah satu alat yang Tuhan berikan pada kita untuk dari zaman ke zaman untuk memperbesar kemampuan kita, untuk amplify apa yang kita mampu gitu ya, apa yang ada pada kita gitu. Ketika kita salah mengeluarkan apa yang ada pada kita, maka itu akan diperbesar dalam teknologi. Ini yang kita perlu hati-hati. Sebagai orang Kristen kita mesti sadar panggilan kita untuk menjadi terang dan garam. Inilah identitas kita yang mesti kita munculkan melalui teknologi sehingga kita boleh menjadi tampil beda dan sekaligus di-amplify di tengah-tengah dunia ini untuk membawa orang melihat kepada Kristus. Saya pikir kita harus mempunyai cara pandang seperti ini sehingga kita tidak kemakan oleh cara berpikir teknologi yang apa aja ada dikeluarkan lalu diperbesar di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebagai penutup adik-adik sekalian, kalau adik-adik punya Instagram yang harus pasti di-follow adalah @nritc_stemi. Nah itu ikuti. Terus kalau adik-adik masuk ke internet, boleh habiskan waktu untuk buka www.reformed21.tv ya. www.reformed21.tv. Itu akan mendapat berkat dan bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapak sekalian yang telah berbagi dengan kita semua di Reform 21 dan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti program In Conversation With. Kiranya Tuhan terus memberkati Anda sekalian.